Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Bahar, NIM B24061119. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang framework aspek legal dan regulasi kebidanan. Dosen Arifah Usman, SST MKes. Framework aspek legal dan regulasi kebidanan terdiri dari dua, yaitu A. Aspek legal kebidanan, B. Framework informed consent dalam regulasi kebidanan. A. Aspek legal kebidanan. 1. Definisi aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan membantu melayani apa yang dibutuhkan oleh seseorang. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dalam ketentuan umum, terdapat pengertian pelayanan kesehatan yang lebih mengarahkan pada objek pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan yang dituliskan pada jenis upaya meliputi peningkatan atau promotif, pencegahan atau preventif, pengobatan atau kuratif, dan pemulihan atau rehabilitatif. Sedangkan kata legal sendiri berasal dari kata legal, bahasa Belanda, yang artinya adalah sah. 2. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pasien memiliki hak terhadap bidan atas pelayanan yang diterimanya. Sedangkan kewajiban adalah suatu yang diberikan oleh bidan, seharusnya juga ada hak yang harus diterima oleh bidan dan kewajiban yang harus diberikan oleh pasien, yaitu A. Hak pasien. Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien, terdiri dari 4, yaitu 1. Perlindungan hukum. 2. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi. 3. Pasien berhak menerima atau menolak. 4. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan. B. Kewajiban bidan terdiri dari 4, yaitu bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit. 2. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya. 3. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan. 4. Bidan wajib memberikan kesempatan pada pasien didampingi suami atau keluarga. Tujuan umum agar para bidan mengetahui tugas otonomi atau mandiri, independen, sesuai dengan hal kewenangan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang berlaku. Tujuan khusus: 1. Untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan. 2. Untuk menyusun rencana asuhan kebidanan. 3. Untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan. 4. Untuk berperan sebagai anggota tim kesehatan. B. Framework informed consent dalam regulasi kebidanan. Pelanggaran informed consent dalam tindakan medis yaitu 1. Pengumpulan data. Pengumpulan semua informasi yang relevan dari kasus. A. Data subjektif. Keluhan pasien Nyonya A tentang rasa tidak puas dan trauma akibat tindakan episiotomi tanpa penjelasan. B. Data objektif. Rekan medis persalinan kondisi pasien dalam persalinan, dokumentasi tindakan episiotomi dan prosedur yang dilakukan bidan B. 2. Identifikasi diagnosis atau masalah. Menentukan masalah utama berdasarkan data. A. Masalah medis. Distosia bahu yang memerlukan tindakan episiotomi sebagai solusi. B. Masalah legal. Tidak adanya informed consent sebelum tindakan medis. C. Masalah psikologis. Trauma emosional pasca persalinan pada ibu A akibat kurangnya komunikasi. 3. Identifikasi masalah aktual dan potensial. 1. Masalah aktual. A. Pelanggaran informed consent. B. Ketidakpuasan terhadap pelayanan. C. Trauma emosional pada pasien. 2. Masalah potensial. A. Resiko pasien mengajukan tuntutan hukum. B. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap klinik kebidanan. 4. Identifikasi kebutuhan tindakan segera. Merumuskan tindakan yang harus segera dilakukan. A. Mengadakan mediasi antara bidan B dan bidan A. B.
memberikan edukasi pada pasien tentang alasan dan pentingnya tindakan episiotomi dalam kondisi darurat. C. Menyiapkan dokumentasi yang relevan terkait tindakan medis yang dilakukan. 5. Merencanakan manajemen yang komprehensif, merumuskan rencana manajemen untuk menyelesaikan masalah. 1. Aspek medis yaitu menyusun SOP khusus untuk prosedur informed consent termasuk dalam situasi darurat. 2. Aspek legal yaitu mengadakan pelatihan tentang aspek hukum kebidanan bagi seluruh staf klinik. 3. Aspek psikologis yaitu memberikan konseling untuk mengatasi trauma emosional. 4. Aspek administrasi yaitu memastikan semua tindakan medis di masa depan didokumentasikan dengan baik. 6. Implementasi atau rencana, melaksanakan rencana yang telah disusun. 1. Melakukan pertemuan dengan pasien untuk dimediasi. 2. Memberikan pelatihan kepada bidan B tentang pentingnya komunikasi dengan pasien. 3. Menerapkan SOP baru terkait informed consent di klinik. 7. Evaluasi. 1. Menilai apakah mediasi berhasil menyelesaikan keluhan pasien. 2. Mengevaluasi apakah SOP baru telah diterapkan dengan baik dalam praktik sehari-hari. 3. Memantau tingkat kepuasan pasien. Terima kasih.